Ya, halo, kembali lagi bersama saya pengepul mobil. Masih kita di Surabaya, Regan ya. Di belakang kita ada Seviro, bukan sembarang Seviro, kita langsung ketemu sama abang kita yang satu ini. Halo Bang. Halo. Siapa namanya Bang? Hamim. Bang Hamim. Ya. Kukira Bang Ucok namanya. Bang Hamim. Jadi Bang Hamim ini juga punya apa? Punya channel sendiri ya? Ya. Channelnya apa namanya Bang? Highway Culture Racing Channel. Highway Culture Racing Channel. Instagramnya? Hamim Pradana. Hamim Pradana. Nah, nanti teman-teman bisa add, dimasukin sama Regan. Oke. Nah, Regan ini kan mobil idaman kau nih. Modifikasinya juga idaman kau. Ya. Jadi, as your info ya buat teman-teman nih, mobil ini dipakai mobil harian. Benar-benar itu mobil yang dipakai bukan mobil track car atau mobil race car doang, benar-benar dipakai semua. Bang, kalau ini konsep bangun mobil ini apa nih, Bang? Konsepnya itu gini. Nah. Jadi dulu sebelum apa ya masih zaman-zaman SMA itu, saya kan suka main drag race tuh. Drag race sampai akhirnya punya mobil full. Heeh. Sampai kemana-mana digendong. Nah, lama-lama waktu zaman dulu waktu masih muda kan. Nah, mungkin zaman dulu belum pakai toy, masih pakai anhang ya? Iya, pakai anhang gitu. Iya. Nah, itu zaman itu kayak, wah keren nih gue naik mobil, naik anhang gitu kan. Iya. Tapi lama-lama kan kita usia males juga lama-lama. Nah akhirnya bikinlah Seviro ini gitu loh. Belajar dari kesalahan yang dulu-dulunya lah Iya, ibaratnya. jadi bikin mobil tuh kalau mau ke track dinaikin dari rumah sampai di track bisa kenceng, pulang masih dinaikin. Oke. Gitu loh. Kalau bisa jangan banyak-banyak orang yang kayak gini aja ya. Iya, nanti pengepul towing nggak laku ya kan? Cocok kok rasa. Cocok. Terus mobil ini pertama kali dapat memang kondisinya mulus begini. Pertama kali dapet mobil ini ya kondisi kayak gini. Cuman saya nggak, waktu itu ya pelek standar, bumper masih standar, cuman itu aja sih. Manual atau matic? Waktu dapat Matic. Waktu dapat Matic. Waktu dapat Matic terus langsung nggak ada banyak cerita, langsung dicemplungin. Awalnya bikin itu, saya kan kebetulan waktu mau bikin tuh ada di Surabaya itu GBT lagi dibuka. Ya. Apa dibangun? Dibangun. GBT itu kalau kalian nggak tahu Gelora Bung Tomo. Ya, jadi sirkuit ya, semacam sirkuit. Mm-mm. Pikir saya waktu itu, wah ini bakal jadi kayak Sentul nih. Ya, Waktu itu mikir, coba time attack gitu loh. Karena memang dasarnya cari celah doang sebenarnya sih. Bawa alasan bangun mobil kayaknya nih. terus. Nah, jadi bikinlah waktu itu bikin setengah jalan, begitu sudah mobil sudah mau selesai, ternyata GBT itu sirkuitnya nggak lebar. Lebarnya kecil dia, cuman semacam go-kart lah. Hahaha. Akhirnya nggak jadi deh. Nggak Ha, ha, jadi, ha. pikirku udahlah jadi mobil drag aja lah gitu loh. Jadi mobil drag pikirku. Terus begitu jalan ke arah situ, jadi semua settingan segala macam ke situ, Ketrak. ke drag. Tapi kok lama-lama main drag juga eventnya kan mulai jarang. Apalagi gara-gara PPKM segala macam itu kan. Wah mobilnya akhirnya lebih sering dipakai kayak Surabaya Malang di tol. Ya, Kalau kenceng. drag itu kan ngantrinya 2 jam, ngegasnya cuma 10 Iya. detik. Iya. Panas-panasan. Ini makanya kayak aku gini, gak kurus-kurus dia jadinya. Kenapa sih nggak main drift om? Kalau drift itu sebenarnya awalnya pingin nyoba. Tapi begitu mesinnya ini sudah masuk ke sini, kok ada perasaan sayang gitu loh. Itu. Sayang ke body, ke ini, bener. lihat kok sayang ya mobil diginiin gitu Mobil loh. ditabrak-tabrakin itu. Heran aku. Yuk, apa sih ajaran kau yuk? Kan bagus tabrak-tabrak biar masuk ke Pengepul workshop. Nah. Tapi nggak mobil drift, suaranya tipis banget. Masa? Catnya asal berwarna doang, nggak mau. Terus ini mesin yang dimasukin di sini itu 2JZ non VVTi. Non. Non VVTi. Kenapa sih nggak mau cari yang VVTi? Gini katanya ya, bukan katanya sih. Saya waktu itu kan awalnya itu saya mainnya rotari. Awalnya main rotari. Jadi main di waktu kuliah itu main rotari RX-8 sampai RX-7 saya main waktu itu. Terus begitu saya pulang ke sini, saya itu mikir mesin yang belum pernah saya rasain tuh JZ. Nah, kenapa kok nggak Subaru, kenapa nggak Evo? Di sana sering nyobain mobilnya temen. Oh Gitu iya, loh. iya, Jadi iya. buat saya bukan sesuatu yang baru gitu Iya, loh. yang haruslah dimiliki Ya, di sini. Jadi akhirnya pikirlah JZ karena belum pernah tahu kan gitu loh. Ya udah akhirnya beli. Nah, tapi waktu saya riset katanya, saya nggak tahu ya, katanya itu kalau yang non VVT itu kalau untuk ngejar power gede dia lebih enak, tuningnya lebih gampang, katanya begitu. Tapi Ya, tapi itu zaman ini kan dulu karena kan zaman dulu, ECU-nya gitu. kan belum support semua. Kalau kayak sekarang, kok jadi aku pembela JZ ya. Jadi kalau untuk sekarang tuh yang dikejar tuh sebenarnya VVTi. Yes. Kalau tuner yang udah
jago-jago kayak Om Togi ya. Om Togi itu ditanya, Om Togi 2JJ VVTi atau non VVTi? VVTi DBW. Dia selalu jawabannya itu. Lu mau pakai cam segede apapun, seberjet apapun, bawanya pasti halus. Karena dia pakai DBW, drive by wire jatuhnya. Jadi ini memang sengaja pakai yang non VVTi ya. Iya. Karena ini dibangunnya udah lama banget ya. Ini jadi 2014. Nah, udah lama banget. 2014. Sedangkan kita 2JJ kayak Om Togi itu yang VVTi itu baru paling 2-3 tahun ini. Bener sih. Bener. 2014. Waktu zaman itu pakainya non VVTi. Berarti ECU-nya standalone pakai Haltech. Haltech. Ini pakai Haltech. Untuk waktunya sendiri kalau drag berapa nih Om? Terakhir itu 82 82 200. 200 meter. Tarikan belakang coy. Lo siap body segede gini, kencang jatuhnya. Nah, kalau ini JJ-nya ini yang dirubah apa aja nih Mas? Internalnya? Kalau internali standar, Full standar semua? full standar. Cam? Cam nggak. Cam nggak diganti, cuma ganti cam gearnya doang ya? Ya, cuman mundur aja camnya. Oh, dimundurin ya? X-nya. X-nya dimundurin, terus turbonya juga masih pakai turbo standar ya? Turbo standar, dalamnya ganti. Oh, turbo standar dalam ganti cartridge. Iya, Ganti cartridge. Throttle-nya semua bener-bener full standar. full standar. Blow off-nya? Nggak pakai, Oh, nggak pakai. nggak pakai. Iya, karena Blow off-nya dibuntu. karena kalau pakai blow off katanya tenaganya berkurang ya. Saya sebenarnya lebih ngejar itu loh, suara tutunya itu. Oh, suara Westgate. Iya. Jadi lebih ngejar ke suara itunya. Waktu ini dulu bangunnya tuh gimana ya? Banyak kendalanya nggak sih? Gini, kendalanya waktu itu saya kan bikin di bengkel yang saya bikin mobil balap dulu. Heeh. Itu kendalanya itu dia itu gini loh. Dia itu sebenarnya mampu, tapi dia belum pernah buka. Jadi akhirnya dia kan was-was. Akhirnya bilang, "Ya udah, gue bikinin, tapi lu sendiri yang ini, maksudnya mau ini diginiin apa diapain itu." Nah, arahin lah gitu. Ya, saya sendiri gitu loh. Nah, saya juga kan dasarnya bukan mekanik. Iya. Bingung juga kan, akhirnya nggak kurang akal, mekanik saya yang di Australia saya telepon, "Wih, pasang ini gimana, pasang ini gimana." Jadi over telepon, terus ini apa namanya, dari mekanik sana ke mekanik sini telepon-teleponan, "Oh, pasangnya gini loh, pasangnya gini," kayak gitu loh. Oh, baru dapet lah di mobil ini. Jadi selama pakai mobil begini tuh minusnya apa sih Mas? Kalau pakai mesinnya 2JZ ini? Bensinnya, Boros banget ya. bensinnya Yang lain dari 1,6. itu pernah rusak-rusak gitu? Jujur nggak pernah, Nggak pernah ya? nggak pernah. Sebenarnya selalu lihat dia mobil terawat banget Regan. Radiatornya aja kayak pendinginannya udah benar-benar dipikirin, pakai yang baru. Reservoirnya tetap harus ada barang Toyota di sini ya. Dan tetap kipasnya Kipasnya pakai Karimun. Karimun double. Karimun double. Dapatnya berapa HP terakhir? Terakhir itu kalau ini kan cuman buat puter-puter aja ya, bukan buat event ya. Kalau sekarang ini 380 on wheel. 380 on wheel. Kenceng lah, udah cukup banget loh. Udah cukup banget. Terus ini buat apa bacaannya FPR-nya ya Mas ya? Iya. Baca Nah, FPR. old school kalau di bengkel ini yang langganan saya itu old schoolnya mereka bikinnya begini. Jadi pakai dari Tekiro. Iya, Ini pakai biasanya pompa regulator kompresor. Pakai ban punya ya? Iya, pompa PSI-nya ban. ya. Gak apa-apa, sama fungsi lah. Ini bisa jadi modifikasi teman-teman. Cuman dibangunnya tuh rapi banget mobil ini. Termasuk rapi banget. Terus lihat deh, bisa lihat dari apa itu pipa AC-nya Regan. Pipa AC-nya masih pakai model dodol-dodol kayak hardtop. Odol yang lama. Kalau kita bilang dodol lah biasanya. Terus truk barnya sengaja pakai ultra racing supaya tahu sasisnya nggak bergeser ya. Yes. Karena dipakai Tematech juga. Terus kalau untuk fitmentnya sendiri, pakai velgnya belang atau rata semua nih? Velg ini kalau lupa ya, kalau nggak salah depan 8,5, belakang 9,5 kalau nggak salah. Oh 8,5, 9,5. Terus ET-nya? Nggak tahu. Saya ET-nya orangnya nggak peduli ET soalnya. Nggak peduli lagi, yang penting jadi aja ya. Masuk, bagus, ya udah. Cocok, itulah anak Tematech. Itu. Jadi nggak mau diperbudak sama mobil dia, nggak mau pusing. Ya udah gitu doang, simple. Terus rem depannya nih. Nah, kita tanya nih rem depan pakai apa nih, Mas? Pakai Brembo. Brembo punya Brembo ini kalau nggak salah copotannya Cupra apa gitu loh. Supra. Cupra, Cupra tuh Leon apa? Cupra, mobil Prancis ya? Prancis atau apa Oh, itu? berarti mobil copotan dari sana yang pasang dua di sini. pintu itu. Hahaha. Cupra namanya, Leon Cupra. TNT nggak ke sini? Nggak, kita bikin bracket lagi. Mending gitu loh daripada pakai rem baru yang palsu. Soalnya gini, kalau dipakai ini yang lebih kuat lagi, dia rentan ngelok remnya. Oh, terlalu ngelok ya karena Iya, nggak pakai ABS. Karena nggak ada ABS. Jadi terpaksa. Pakai yang begini juga udah cakep kok, udah bagus juga.
Terus bagian interiornya sengaja standar semua nih. Standar. Ini Kanjo racing banget nih, tau nggak? Style-nya Kanjo banget nih. Oh, plat nomornya dong, ada tulisannya. Ada Kanjonya Kanjo juga Joku ya? dong. Kanjo Joku, cocok kau rasa. LOL GTR. Terus ini kenapa sih biasanya kalau mobil begini ya, apalagi zaman-zaman Om kan agak berumur tuh. Biasanya tuh takometernya tuh suka banyak tuh displaynya. Kenapa yang ini nggak banyak? Bukannya nggak banyak, sebenarnya gini loh. Waktu itu awal-awal tuh ada 3. Nah, Tapi lama-lama kok nggak enak juga kan. Lihatnya nggak enak juga. Cepatlah satu, akhirnya tinggal 2. tinggal 2. Yang satu ini pun udah nggak fungsi. Jadi sekarang yang dipakai sebenarnya apa sih nih? Cuman air aja. Oh, cuma air doang. Oh, satu udah nggak fungsi, udah mau dicopot juga ya. Kalau bus meter segala macam disupir semua. Kalau ini Apex buat apa nih Om? Dulu itu bekas di mobil balap lama. Nah, daripada nggak kepake kan, akhirnya pakailah di sini buat Bus lihat. control. Bukan, awalnya itu cuman buat ini loh. Karena kan dulu pas baru jadi, dia itu suka idle-nya suka ngaco. Idle-nya suka ngaco, akhirnya pakai itu buat bikin ininya apa? Idle up. Idle-nya. Tapi begitu ganti standalone, nggak kepake udah. Oh, cuma daripada dicopot ini juga Iya. termasuk barang rel ya. Ya biarin situ aja. Mereknya juga lumayan, Apex i gitu yang kayak Subaru kita. Full Apex i dibiarin terpasang. Terus yang di bagian sini yang sering dilihat tuh RPM ya. Justru saya kalau saya sendiri jarang lihat RPM. Malah lebih lihat ke bus meter. Oh iya, kita turbo patokannya bus meter ya. Iya. Ini hariannya bus berapa? Busnya 16. Oh, berarti kalau 2JZ kuat banget mesinnya Regan. Iya. 2JZ dia bus standar 1,6 aja masih enak buat harian. Karet-karetnya masih bagus semua. Kedepannya mau upgrade apa lagi sih mobil ini? Tahun ini kayaknya Aero. Jadi Aero Kids. ya modelnya kayak Temetek gitu. Jadi body kit gitu doang lah ya. Iya. Joknya mau dicopot semua. Kayaknya joknya enggak, cuman tambah roll bar kayaknya. Tambah roll bar. Lihat nih. Masih standar Seviro karpetnya. Kayak punya kau dulu jual berapa kau? Dulu udah jual Contedi. Hah, berapa kau jual? Ya, ada lah. Pasti mahal kau jual, 2 juta. Enggak lah, 3 juta. mana ada. Gila Seviro begini. Agak ada rencana pengen ganti sasis, Om? Enggak sih, karena gini, karena saya tipe orang yang jarang membuang sesuatu. Jadi bahkan mobil balap saya yang pertama kali itu masih ada sampai sekarang Gimana, Om? di Malang. Saya taruh di gudang. Mobil apa itu? Baleno. Nanti kita minta fotonya, kita masukin. Ya kan? Terus gue mau nanya lagi. Kan Om ganti mesin 2JZ. Ini hal kecil ya kita ngomongin psikologi ya. Ganti mesin 2JZ, bangunannya rapi lah. Tapi apa adanya, tapi nggak sekedar apa adanya. Apa adanya benar-benar kepake. Speedometernya kenapa harus tetap matic sih? Kita bisa bilang kan speedometer Seviro kan nggak mahal Om. Gini, saya waktu bikin tuh awalnya itu males kalau ganti, kita kayak ganti apa Haltech Dash kayak gitu-gitu tuh. Itu memang keren sih. Ya. Tapi menurut saya tuh saya takut gini loh. Suatu saat kayak saya bawa ke mall gitu kan. Terus ada namanya orang kan lihat, mobil tua ngapain pakai beginian. Nah. Oh, jadi bahan gitu. lawakan. Iya. Jadi biarin apa adanya aja udah begitu. Yang penting sama fungsionalitasnya tuh nggak keganggu jalan. sama sekali. Lagian kalau nggak salah Matic sama manual itu bedanya cuma di tengah aja, Om ya. Iya, garis itu Ya aja. tapi itu signifikan Regan. Tapi dulu bisa tutup sendiri. Berarti modifikasi dari Seviro ini yang kita rangkum nih. Bagian kaki-kaki pakai coilover ya. Coilover. Udah pakai coilover, terus udah pakai rem depan Brembo. Mesinnya udah pakai 2JZ knalpotnya. Nah, untuk knalpotnya gimana? Kan internal standar, turbo standar. Knalpotnya gimana nih? Knalpotnya pipa aja, plong. Pipa plong aja gitu. Plong. Nggak takut istri marah pas pulang? Enggak. Oh, enggak ya? Enggak. Kita nih kepala rumah tangga. Ah. Istri itu denger, nggak ada urusan. Paham kau? Coba kau ngomong kencang dikit. Enggak, itu Kau nggak berani. Kau disuruh istri kau jongkok-jongkok, Mana disuruh ada. tidur-tidur kau. itu istrinya di sono loh. di Oh, mobil itu istrinya tuh. ikut ya. Nah, Om, Iya. total biaya modif ini habis berapa nih, Om? Biar kedengeran, Jek. Kayaknya Waduh. istrinya demokrasi dia orangnya. Nah, masa? Kalau semuanya karena ini trial and error ya. Iya, pengen tahu kita nih. Pajero lah dapat. Satu Pajero. Iya. Iya. Berarti sekitar 350. Murah loh.
Satu jet kau aja udah berapa duit? Pajero yang mana dulu, yang lama atau baru nih? Baru. Yang baru ya? 600-an ada. Gopean Segitu lah, lah, gopean kurang 600. Tapi istri taunya? Tahu juga dia. Coba kita cocokkan yuk. Nah, itu istrinya di Jangan sana. kau gak ada otak. Jangan. Terus Seviro gardan belakangnya pakai apa sih? Gini, Garden tuh saya punya spare-nya itu pakai Gardennya R33 GTR. Tapi LSD berarti ya? LSD. Cuman saya nggak suka sama hitungannya. Ha, Karena kan waktu itu saya masih main ini kan 200 meter. Terlalu panjang. Dia terlalu panjang, akhirnya buang-buang. Hmm. Nah, ini pasti pakai bawaannya Seviro. Bawaannya Seviro. Oh, Seviro terus? Cuman waktu itu hampir 2 tahun ya, hampir 2 tahun yang lalu gardannya pernah meledak gara-gara pakai ban semi slick. Oh, terlalu panas. Terlalu ini apa? Terlalu nge-grip. Terlalu nge-grip bannya. Jadi nyoba pas nyaleng 2, lari 40 buka gas, pas deket 80 meledak. Dar. Gila, gardan meledak, baru tahu gua. Gardan meledak. Heeh. Pusing kan. Pertama saya kira waktu meledak tuh saya kira waduh ini mesinnya hancur nih pikir gua gitu. Ternyata enggak. Yang hancur itu ternyata cuma gardannya. Nah, begitu dicopot ternyata gardan Seviro itu cukup kuat untuk power seginian. Oh. Sampai kopelnya segala macam tuh masih kuat. Cuman yang nggak kuat housingnya LS-nya itu. Housing LS-nya itu. Jadi akhirnya ini tetap pakai punya Seviro, cuman dikuatin lagi. Jadi giginya segala macam nggak ada masalah. Tapi kalau mau ngejar LSD-nya? Ada kok. Ini kan harusnya sama kayak Silvia bukan ya? Oh, sama kayak punya Silvia. Iya. Oh, PNP semua. Kalau punya lu pakai apa? Ya balik lagi, money. Jadi las. Standar las. Standar las. Kalau ini pakai punya Silvia ya? Bawaannya Seviro. Oh, bawaannya Seviro. Bawaannya Jadi nggak ngejar LSD. Lebih murah lagi daripada punya Regan. Nggak ngejar las, nggak ngejar apa. Yang penting dipakainya enak, nggak gede-gede. Yes. Nah om, kan saya pakai satu jet om. Gearboxnya standar, mumpuni nggak om? Lihat torsi ya. Kalau torsinya kayaknya loh ya, kayaknya umurnya nggak panjang kayaknya. Umurnya nggak panjang Jack, Kayak- umurnya nggak panjang Jack. Satu jet. Iya gearbox standar. Oh standarnya 1Z apa standarnya Seviro? Standar Seviro. Kayaknya nggak panjang umurnya. Panjang. Kan lu ada R154. Ya. Lebih mahal daripada mesin kau tuh, nggak ada lagi otak kau tuh. Jadi harus ganti om ya. Boleh nggak ganti kalau bannya bukan yang lengket-lengket ya? Kalau bannya jelek yang nggak ada traksi aman. Oh, sih kalau harusnya. itu aman. Dia biasa beli ban second di Yopi, tinggal ambil dia. Dia pakai ban bekas dia semua. Berarti ini ke depan mobil ini udah tinggal Aero Kids. Pernah ikut kontes Kanebo nggak sih? Balap Nggak. Kanebo? Nggak, paling alergi. Paling alergi sama balap Kanebo ya? Ini balap kanebo terus om. Oi, aku balap beneran juga ikut. Kau jangan berantem kau. Aku bukan balap Kanebo doang. Channelnya Om sendiri sih. Biasanya lebih banyak bahasa apa nih Om? Kalau channel saya itu lebih banyak ini loh, memberi edukasi ke anak-anak muda. Heeh. Karena gini, kalau yang saya lihat ya sorry ya kalau bukan bermaksud untuk menyinggung orang ya, tapi kebanyakan yang saya lihat itu sekarang itu anak muda itu kayak, gue punya duit, gue beli barang branded gitu loh. Pasanglah ke mobilnya, tapi performanya nggak dapat seperti seharusnya. Ya. Nah kalau saya orang yang saya lebih suka barang itu sesuai kebutuhan. Kita beli branded boleh, tapi harus lihat apa namanya yang kita butuhin itu sebenarnya sampai ke situ nggak gitu loh. Tapi kalau kayak kita gini kan kayak kalau aku bilang sih kita style pengepul ya. Cuma orang suka bilang tuh jadinya itu apa? Si miskinnya coba bergaya katanya. Bener sih kata dia orang, bener sih. Cuma kalau begitu mobil kita yang udah jadinya nempel mobil lu yang harga miliaran kan nggak mungkin. Kan lucu juga gitu loh. Ya kan? Balik lagi jadi bener-bener kasih edukasi. Semua di channelnya itu tentang mobil ini. Enggak. Ada bahas ini, ada bahas rotari. Oh, ada Terus rotari ya, juga. Kebanyakan sih kayak kehidupan apa ya otomotif orang-orang Surabaya sekitarnya lah. Oh, nanti kita Gitu harus go ke channelnya, kita harus lihat langsung. Nanti kita mana tahu bisa collab lagi ke depannya ke channelnya dia. Amin. Ya. Ya kan? Oke. Nah, jadi kita sampai di sini saja. Kita lanjut lagi next vlog. Terima kasih buat Surabaya. Ini Seviro dari